Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghafiril dzambi wa qabilit tawb, syadidil iqabi bitawli, la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa yaqulu subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang pagi hari ini kembali berkenan memberikan kemudahan yang dengannya kita bisa hadir di rumah Allah yang terindah ini. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk meridhoi dan mudah-mudahan berkenan untuk mencatat semua yang kita upayakan di rumah Allah ini sebagai bagian dari ibadah kita yang mudah-mudahan nantinya bisa menambah beratnya timbangan kebaikan insyaallah taala. Allahumma amin. Bapak sekalian, sekarang kita sudah berada di tanggal 16 dari bulan Sya'ban, yang berarti tinggal sekitar 13 hari lagi kita akan masuki bulan yang mestinya sangat dirindukan setiap orang muslim, yaitu bulan Ramadan. Ramadan bulan yang sangat-sangat istimewa. Meskipun dia tidak termasuk 4 bulan mulia, tapi dia sangat istimewa. Secara historis misalnya banyak peristiwa besar yang terjadi bulan ini. Di antaranya Allah tetapkan Nabi termulia sebagai penutup calon Nabi di bulan ini. Allah turunkan kitab tersempurna yang merupakan kitab-kitab yang sebelumnya di bulan ini. Allah tetapkan satu malamnya menjadi satu malam yang apabila ibadah kita benar malam itu nilainya jauh lebih baik dari ibadah 1000 bulan. Dan bulan di mana semua ibadahnya nilainya jauh lebih besar dari saat kita laksanakan ibadah itu di selain bulan ini. Maka puasa terbaik itu puasa Ramadan. Meskipun ada puasa wajib yang lain, sholat terbaik malam itu ya sholat bulan Ramadan. Sedekah terbaik itu sedekah Ramadan. Sampai Nabi mengatakan afdhalus shadaqati shadaqatun fi Ramadan. Sholat terbaik itu Ramadan. Bahkan umroh di Ramadan itu nilainya bukan seperti haji saja, tapi haji bersama Nabi. Nabi mengatakan umratun fi Ramadan kahajjatin ma'i. Umrah Ramadan itu nilainya sama haji bersama. Nah, karenanya itu para ulama dahulu, para sahabat, para tabi'in itu untuk menyambut bulan yang istimewa ini jauh sebelum itu lakukan. Bahkan mungkin kita sering mendengarkan satu doa yang biasa disampaikan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baik syarat Rajab pun Rajab siap. Segala persiapan diperlukan karena untuk ibadah Ramadan perlu banyak potensi. Di antaranya persiapan fisiknya untuk puasa dengan baik, untuk sholat malam dengan semangat, untuk baca itu perlu fisik prima. Ada persiapan materi ilmunya, karena nilai infak sedekah kita Ramadan nilai jauh lebih besar daripada infak di Ramadan. Ada persiapan spiritual dan itu penting untuk menambah semangat kita, khususnya dengan membiasakan diri jauh sebelum Ramadan untuk ibadah-ibadah yang nanti akan lakukan, dengan memperbanyak puasa, dengan memperbanyak baca Qur'annya dan selainnya. Maka Nabi untuk bulan Sya'ban ini yaitu bulan di mana Nabi paling banyak puasa sunnah. Dan yang penting lagi adalah persiapan intelektual, persiapan ilmu. Karena ibadah-ibadah yang istimewa tadi baru akan benar kalau diharuskan berilmu. Dan dalam kaidah
ilmu harus mendahulukan ibadah. Maka itu ayat pertama turun kepada Nabi itu ayat untuk berilmu, iqra sebelum jauh, setelah itu baru diwajibkan ibadah. Nah, kita akan mencoba untuk membahas tentang ibadah Ramadan dan bagaimana melaksanakan. Tentunya yang teristimewa adalah puasa. Kenapa istimewa? Karena puasa ini ibadah yang tidak ada tandingnya dari sisi pahalanya. Ada satu sahabat Abu Mamah pernah minta wasiat Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, murni bi amrin yanfa'uni billah. Perintahkan aku untuk mencatat ibadah saja yang dengan ibadah itu aku dapat banyak. Maka pesan Nabi kepadanya kepada kita, alaika bisawmi fa innahu la matal. Puasalah Anda karena ibadah enggak ada tandingnya. Maka dari hadis qudsi Nabi bersabda, hadis Bukhari Muslim ini, Nabi mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'a al hasanatu bi asri amthaliha ila sab'i mi'ati dhifin. Ya Allah illa shauma fa innahu li wa ana ajzi. Kata Nabi, setiap amal ibadah hamba Allah itu akan dilipat gandakan pahalanya. Berapa? 10 maksimal 700 kali lipat. Kata Allah hadis qudsi, illa shauma, kecuali puasa saja. Kata Allah, fa innahu li wa ana, itu karena untukku maka aku sendiri akan berpahala. Artinya kelipatan pahalanya tentunya lebih dari 700. Maka para ulama mengatakan pahala puasa itu masuk dalam kategori yang Allah sebutkan dalam Al-Quran surat 39:10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sempurnakan pahalanya dengan pahala yang tidak ada hitungan banyak. Maka kalau kita nanti Ramadan tentu akan sering mendengarkan hadis-hadis sahih menjelaskan pahala puasa itu di antara yang menghapus dosa. Dia akan menjadi pemberi syafaat di hari kiamat nanti. Bahkan kata Nabi, hadisnya qudsi, junnah dia sebagai pembenteng yang membentengi di api neraka dan menjamin pelakunya untuk kebahagiaan dua sekaligus. Nabi hadis Bukhari Muslim, lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi ketika buka juga bahagia untuk khususnya ketika ketemu Allah, karena akan beri pahala luar biasa. Bahkan Allah siapkan khusus satu pintu khusus, yaitu pintu Ar-Rayyan. Apabila orang puasa masuk sudah tutup selama. Nah itu puasa. Namun pahala puasa yang begitu istimewa tadi tentunya Bapak-Bapak sekalian akan diberikan kalau puasa kita itu benar. Nah puasa benar itu secara global adalah puasa yang total, bukan yang parsial. Artinya puasa itu memang cara fikih artinya berarti al-imsak, menahan diri untuk tidak melakukan hal yang membatalkan, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan, mulai subuh sampai maghrib. Itu secara fikihnya, hukumnya. Cara nilai puasa itu harus dengan menahan semua syahwat anggota badan kita. Ya syahwat perut tentunya, kelamin, syahwat mata, syahwat kaki, syahwat tangan, dan semuanya syahwat. Karena jika kita puasa hanya tidak makan, tapi mata nggak tertahan syahwatnya, nggak bernilai. Lisan nggak bernilai. Maka Nabi mengatakan, man lam yada qaula zuri wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun min ayyada ta'amahu wa syarabahu. Orang yang puasa tetapi lam yada, tidak meninggalkan kata-kata dusta atau bersaksi palsu, Allah nggak menggabungkan puasanya, nggak ada gunanya. Bahkan dengan tegas Nabi mengatakan, hadis yang riwayat Bukhari Muslim, wa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau kalian di hari yang sedang puasa, pesan Nabi, fala yarfuth, jangan pernah berkata kotor, wala yaskhab, jangan membuat gaduh, wa insa bawahatun, kalau ada yang mencacinya, mencelanya, talahu, atau mengajaknya bertikai, dan hanya dia mengatakan innim ru'un sha'imun, aku sedang puasa ini. Artinya dengan puasa tidak mau berkata kotor, tidak mau membuat gaduh, mencela, mencaci, bertikai, cuma merusak puasa kita. Maka Bapak sekalian, pastikan kita siapkan mental itu untuk ketika nanti puasa, dan mulai sekarang kita sudah sunnah puasa Sya'ban, untuk menutup semua
celah dari semua yang dengan celah itu potensi macet itu akan muncul. Pastikan agar puasa kita bernilai besar. Nah, puasa ini akan sah secara syariat hukum kalau memenuhi 2 syarat saja. Pertama berkait dengan niat. Niat itu menentukannya. Kata Nabi di Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niatnya. Salah niat, salah ibadah. Dan ibadah itu 2 saja. Pertama melaksanakan perintah, kedua meninggalkan larangan. Saat kita puasa, saat kita sholat, saat kita zakat, maka pastikan hati kita menetapkan saya sholat ini puasa karena perintah Allah akan gitu. Bukan sekedar ikut-ikutan, sekedar senang saja. Sama ketika kita mendengar larangan dan nggak mau minum khamr atau ibu-ibu yang saat nggak puasa, pastikan niatnya saya tidak puasa karena haid karena mendengar larangan Allah. Kalau sekedar saya nggak suka kak khamr itu nggak ibadah. Saya nggak minum khamr karena Allah melarang. Niat itu menentukan. Nah, untuk niat puasa ini dibedakan antara puasa wajib dan puasa sunnah. Untuk puasa wajib niatnya harus di malam hari, panjang waktunya, mulai maghrib sampai subuh. Disebutkan hadis, man lam yubayyit siyama fala shawma lahu, yang belum menginapkan niatnya di malam maka tidak sah puasa wajib. Namun untuk puasa sunnah boleh di siang hari. Kita nanti jam 7 baru niat, yang penting belum makan sampai subuh, itu boleh. Nabi biasa itu. Nah, kesalahan niat puasa Ramadan itu biasanya yang terjadi di awal Ramadan saja. Ketika kita misalnya saat akhir Sya'ban tidur bata isya, belum ada informasi besok Ramadan. Nah, tiba-tiba kita kesiangan, subuh baru bangun. Saat subuh bangun dikasih tahu tadi malam diumumkan hari Ramadan, maka tahunya subuh nggak sah, harus dikodok. Dan nggak boleh jaga-jaga. Orang niat yang dia puasa untuk yang ragu-ragu masuk atau enggak itu maksiat. Hadisnya mengatakan man shauma al-yaumal ladzi syukka fihi faqad asa. Orang puasa di hari yang dia ragu-ragu masuk ke Ramadan atau maka dia maksiat. Itu kesalahan. Tapi untuk puasa esok hari kedua sampai akhir insya Allah nggak salah. Kenapa? Niat itu kerjaan hati, bukan ucapan lisan. Niat. Maka seorang yang sudah sholat tarawih seperti nggak mungkin kecuali niat besok puasa. Apalagi sahur nggak mungkin kecuali besok puasa. Nah, maka nggak salah. Tapi kesalahan biasanya terjadi pada Ramadan. Itu untuk niat puasa yang menjadi syarat sahnya. Kedua, puasa itu dekat dengan waktu, dan waktunya itu mulai subuh, datangnya waktu subuh hingga terbenam matahari. Sehingga kalau seorang misalnya seorang ibu yang datangnya haid 1 menit sebelum maghrib batal, dan saat itu dia wajib meninggalkan puasa dengan niat saya tinggalkan karena Allah dapat pahala. Itu kedua syarat sahnya. Nah, namun puasa kita itu akan sempurna kalau mengikuti tata cara yang Nabi contohkan dengan makan sunnah-sunnah puasa. Akan menyempurnakan pahala besar sekali. Dan ini perintah. Pertama yaitu makan sahur. Pesan Nabi, tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Makan sahur kalian karena ini penuh barokahnya. Sehingga kalau nggak sahur banyak barokah hilang nanti. Nah, sahur itu adalah bahasa Arab artinya aktivitas makan atau minum atau keduanya. Cuman waktunya namanya waktu sahar. Wabil ashar, apa di akhir malam. Maka orang kok batal tarawih sahur sekarang nggak sahur makan malam gitu. Di akhir malam saja. Maka sahur itu sunnah ditakhirkan, yaitu menjelang datangnya subuh. Itu sunnah pertama. Sunnah kedua adalah menyegerakan buka. Bukannya wajib, orang nggak boleh. Tapi sunnah segerakan, itu akan menambah kebaikan luar biasa. Nabi mengatakan, misalnya hadis Bukhari ini, kata Nabi,
La yazal nasu bi khairin ma ajal fitro. Manusia senantiasa terjaga kebaikannya selama senantiasa menyegerakan bukanya. Maka saat datang waktunya segera buka. Nah, untuk buka ini ada sunnahnya, urutannya, doanya dua. Pertama sebelum buka baca bismillah. Cukup bismillah dan bismillahirrahmanirrahim sama-sama boleh. Yang kedua sunnahnya makan kurma. Ganjil 1, 3, berapa. Yang ketiga baru minum. Setelah itu baru doa. Ya doanya dhahabal dhama'u wa talatal uruqu wa tabatal ajrul syawm. Orang pertama doa silakan. Nah, orang puasa itu doanya semuanya mustajab. Mustajab saat buka itu. Nah, sunnah yang ketiga yaitu memberikan buka kepada yang berpuasa. Ini pahala besar sekali, akan melipatkan ganda pahala puasa. Orang puasa 1 hari saja nilainya luar biasa. Apalagi kalau ada dapat pahala puasa 2. Dan Nabi mengatakan man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri min ghairi ayyan qusa min ajri syai'in. Seorang yang memberikan buka pada 1 orang saja yang puasa, maka dia akan dapat pahala puasa persis pahala yang diterima orang beri buka itu tanpa mengambil pahala. Sehingga kalau kita 1 hari itu puasa, bulan buka 1 saja, hari itu kita dapat 2 pahala puasa. Luar biasa. Pahala puasa besar sekali kan talingnya. Nah, kalau kita 30 hari berikan buka, 30 hari kita dapat puasa. Nah, karena itu kalau misalnya di Ramadan yang mungkin 29 hari, 30 hari, setiap hari saja kita itu mungkin siapkan dana 20.000 saja untuk kita berikan 1 kotak air mineral. Gelas itu 48 itu. Langsung kita antar ke masjid itu, yang dimana orang biasa buka hari itu berarti kita dapat pahala puasa 1/4 pahala puasa, meskipun tidak diminum. Kenapa? Hadisnya menekankan itu. Bukhari Muslim hadisnya. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang niat itu langsung dapat pahala sekali. Kalau dilaksanakan dilipatkan ganda pahalanya, maka pastikan gitu. Karena ini menambah besarnya pahala berlipat ganda pahala zakat. Itu adalah sunnah puasa. Nah, yang membatalkan puasa kita itu kita ketahui yang disepakati ada 5. Pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang nggak sengaja itu rezeki. Karena mengatakan begini, man nasiya wa huwa shaimun fa akala wa syariba fala yutimma shaumahu fa innama at'amahu wa saqa. Orang yang lupa saat puasa makan minum kenyang ingat berhenti langsung lanjutkan puasanya. Karena apa? Allah sengaja Allah berikan makan dia Allah. Ini yang lupa nggak batal, yang sengaja batal. Yang kedua, yang sengaja muntah. Kata Nabi, manis taqa'a amdan fala yakfi. Yang sengaja muntah wajib mengkodok berarti batal. Tapi nggak sengaja muntah, sekedar muntah nggak batal. Yang ketiga, yang sengaja melakukan sperma dengan masturbasi, onani, tapi mimpi siang hari perseran nggak batal. Dan yang keempat, wanita yang mengeluarkan darah haid atau nifas, meskipun itu 1 menit sebelum maghrib, dan itu kebaikan bagi. Kenapa? Saat seorang wanita haid nifas itu nggak puasa karena niatnya meninggalkan larangan, itu ibadah, dapat pahala. Saat nanti Syawal mengkodok merasakan perintah, ibadah double. Maka wanita haid itu double pahala. Kalau niatnya benar, saat nggak puasa karena Allah tinggal melarang itu, saat puasa perintah karena Allah, maka dapat pahala double. Maka seorang ibu-ibu yang misalnya melahirkan di awal Ramadan, nanti bisa nifasnya 1 bulan penuh. Berarti dia nggak puasa 3 bulan, kodoknya 1 bulan, kodoknya 1 bulan, maka pahalanya double. Dan itu kaidahnya, kaidah pahalanya begitu. Hadisnya Tirmidzi mengatakan inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala. Dengan orang itu
besarnya pahala yang Allah terima, ada sebanding dengan besarnya ujian yang Allah berikan. Dan semakin banyak ujiannya, semakin besar pahala. Kalau kita terimanya dengan itu. Yang keempat, yang kelima, ada berhubungan suami istri di siang Ramadan. Itu dosa besar, wajib taubat, wajib kafar. Itu 5 yang disepakati. Ada maksiat kita, gunjing orangnya, itu nggak batal, tapi merusak nilai. Itu tentang puasa. Nah, berikutnya yang tidak puasa Ramadan ini, masing-masing ada konsekuensinya, tergantung udzur yang melatar belakangnya, nggak puasa itu. Nah, untuk ini Ramadan ini ada yang wajib nggak puasa, wajib nggak puasa, tapi wajib mengkodok dan pahalanya itu ada ibu yang dan nifas itu wajib nggak puasa dan wajib mengkodok, pahalanya berapa? Berikutnya ada 4 orang ini yang diberi pilihan, boleh puasa, boleh tidak. Tapi kalau mengambil nggak puasa wajib mengkodok. Itu pertama yang sakit, yang dengan sakitnya berat puasa, bukan sakit biasa saja, dan sakitnya jenis penyakit yang ada racun, maka wajib kita boleh nggak puasa, tapi wajib mengkodok. Yang kedua, yang safar bepergian, meskipun enak naik pesawat, benar asik, boleh pilihan boleh puasa, boleh tidak. Kalau nggak puasa wajib mengkodok. Dan yang ketiga, ini ibu hamil menyusui yang berat puasa boleh nggak puasa. Cuman menurut Abu Hanifah wajib mengkodok karena sama yang sakit tadi, nanti nggak sakit lagi, nggak hamil lagi. Dan yang keempat yang wajib mengkodok yaitu kita milih nggak puasa yang bekerja berat di Ramadan saja, nggak permanen nih, itu wajib boleh nggak puasa tapi wajib mengkodok. Nah berikutnya ada 4 orang juga, ini juga Allah berikan pilihan opsional sifatnya, tapi ketika milih yang nggak puasa wajib fidyah, nggak kodok. Dan fidyah itu bentuknya makanan untuk orang miskin, nggak boleh nilai. To'am miskin. Nah, siapa itu? Pertama yang sudah lanjut usia, itu boleh nggak puasa kalau beratnya karena usianya, tapi wajib untuk bayar fidyah. Yang kedua, yang sakitnya sakit permanen, sakit akut, sakit kronis yang sulit sembuh secara medisnya, itu boleh nggak puasa, wajibnya fidyah. Yang ketiga, kembali kepada ibu hamil menyusui tadi, kalau menurut Abu Hanifah qadha, menurut 2 sahabat ini Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Allah itu wajib fidyah saja. Dan yang keempat, yang kerjanya berat tapi permanen, saudara kita tukang becak misalnya, saudara lalu batu misalnya, kalau berat nggak apa-apa, tapi wajibnya fidyah nggak boleh. Nah, ada 2 orang yang wajibnya double, qadha fidyah. Siapa itu? Pertama, yang tenedor untuk membayar hutang Ramadan, mengkodoknya hingga datang Ramadan berikutnya. Orang ngapain hutang itu misalnya waktunya panjang kan, mulai Syawal sampai Sya'ban. Dia bisa tapi nunda sampai Sya'ban ternyata nggak mampu. Atas tenedornya ini wajib kodok dan fidyah sekali. Bahkan Imam Syafi'i itu kalau 2 Ramadan 2 fidyah. Yang kedua, ibu hamil menyusui yang kalau nggak puasa karena 2 sebab. Sebab dirinya hamil menyusui takut berat, atau tidak takut janin bayinya karena takut kurang nutrisi, maka atas 2 sebab ini juga wajib qadha fidyah menurut mayoritas ulama kita, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad. Nah, berikutnya ada yang dosa besar, wajib taubat, wajib qadha, yaitu yang sengaja tidak puasa Ramadan padahal nggak ada udzur. Ada teman makan dosa besar karena melanggar. Yang terberat adalah yang berhubungan suami istri di siang Ramadan. Itu besar sekali dosanya, wajib untuk taubat, wajib bayar kafarah. Kafarahnya berat, kafarahnya itu denda, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau 1 bulan kok batalkan, wajib diulang lagi. Kalau nggak mampu, baru boleh alternatif kedua,
berikan makan kepada 60 orang 60, bukan 60 orang miskin. Itu kalau nggak mau puasa. Tapi kalau mau puasa nggak boleh ngambil dua ini. Ini untuk puasa. Yang kedua, ibadah istimewa Ramadan itu namanya sholat malam. Qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Itu sholat terbaik, sunnah itu sholat malam ini. Bahkan dia langsung menghapus dosa-dosa kita semuanya. Kata Nabi, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang sholat malam dan Ramadan niatnya karena iman, dasarnya iman, niatnya karena ingin dapat ridho Allah, ihtisaban, ikhlas, maka akan dia menghapus dosa-dosa dari yang melakukan sebelumnya. Nah, untuk sholat tarawih ini rakaatnya bebas, boleh 11, boleh 13, boleh 15, boleh 21, 23, 36, silahkan. Nggak ada aturan yang baku. Silahkan sesuai dengan kesiapan masing-masing. Maka Ibnu Hajar mengatakan begini, perbedaan jumlah rakaat tarawih sahabat Nabi itu adalah perbedaan yang sifatnya variatif, bukan kontradiktif. Kadang-kadang sahabat Nabi tarawihnya jumlahnya pendek 11 rakaat, tapi ada yang panjang-panjang sehingga banyak bertumbuh ke tungkat. Tapi kadang-kadang mereka sholat tarawih dengan jumlah yang banyak sekali dengan ayat pendek, itu mereka pilih sesuai kesiapan masing-masing. Silakan. Cuman sunnahnya berjamaah. Kenapa? Pesan Nabi begitu dan mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa. Itulah sunnahku dari sunnah Nabi berjamaah dan sunnah para ulama dan abadi ulama. Nah, ketika berjamaah sunnahnya bareng imam sampai selesai, nggak motong. Itu hadisnya Tirmidzi sahih, Nabi mengatakan khusus tarawih ini man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Orang salat tarawih bersama imamnya sampai selesai bareng imamnya, maka akan Allah berikan pahala persis sebagai orang salat semalam suntuk. Pahalanya besar. Maka oleh tarawih itu jangan motong imam. Meskipun boleh nambah. Jadi misalnya seorang yang ingin nambah malam boleh, tapi tarawihnya sama imam bareng. Jangan sampai ketika ini nambah, imam witir pulang dulu, nggak sunnah. Boleh nggak sunnah, pahalanya sedikit. Maka selesaikan sama imam, silahkan nambah silahkan. Itu salah sholat tarawih yang benar. Akan pahalanya bagaikan sholat semalam suntuk. Ibadah yang lainnya yang Nabi contohkan langsung juga yaitu meningkatkan sedekah di Ramadan. Ini karena nilainya luar biasa. Maka Ibnu Abbas mengatakan karena Rasulullah SAW ajwadan nasi bil khairi wa kana ajwadan ma yakun fi Ramadan. Hina yalqa Jibril. Nabi itu adalah orang paling dermawan dan saat Ramadan tiba memuncak dermanya. Bergambarkan bahkan bagian angin berhembus kencang banyak sekali karena nilainya lebih, pahalanya besar. Maka siapkan dari sekarang kita untuk menyisihkan sebagian harta untuk kita simpan, untuk kita infakkan nanti di Ramadan untuk buka puasa, untuk makan sahur, untuk bantu orang miskin, itu nilainya lebih. Nah, ibadah yang lain yang Nabi contohkan juga yaitu meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran, belajarnya, membacanya, mendengarkannya, mengkajinya, dan semuanya barokah, pahalanya besar sekali. Sampai Allah katakan begini dalam surat ada 9, kitabun anzalnahu mubarakun, ini penuh barokah. Baca Quran satu huruf 10 kebaikan. Nah, Quran jaminan dapat rahmat Allah Ta'ala. Mengkaji Al-Quran dapatnya 3, 4 langsung. Allah terus malaikat yang menjaganya. Allah turunkan ketenangan hatinya. Allah itu dengan rahmatnya adalah bangga-bangga. Banyak sekali. Dan Nabi bercerita setiap Ramadan tiba, Jibril alaihissalam mendatangiku. Kadang 20 hari untuk apa? Mudarasah, kaji Al-Quran. Maka ini cerita Nabi sebagai isyarat agar kita jadi Quran sebagai Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas kita, interaksi kita dengan Quran.
Dan untuk itu jangan menunggu kesempatan, pastikan waktu. Kalau kesempatan nggak sempat nanti akan disibukkan oleh urusan dunia. Pastikan di pagi hari, siang hari, atau setiap baca fardu 1 jam, setengah jam untuk Quran saja, bacanya, mendengarkannya, mengkajinya, mentadabburnya. Itu pastikan waktu. Untuk Quran kita harus pastikan, jangan menunggu kesempatan. Kalau untuk kerja dunia kita wajibkan waktu untuknya, untuk Quran kita juga harus wajibkan. Ini karena untuk mempercepat pahala besar sekali. Karena orang yang dekat Quran itu semuanya baik, cuma baik. Nah, berikutnya banyak lagi ya, tentunya. Silahkan Bapak Ibu sekalian perbanyak ibadah yang lainnya, doanya, zikirnya, semuanya. Termasuk ibadah sosialnya, perbanyak bantu orang miskin, membantu orang yang kesusahan, semuanya akan bermasalah. Nah, namun Ramadan itu intinya ada di akhirnya. Hadis Bukhari, orang Muslim aku mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Nilai sebuah amal itu ada akhirnya, khususnya di 10 akhir Ramadan. Maka Nabi dikatakan Aisyah radhiyallahu anha ketika akhir Ramadan itu apa? Kata Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah idza dakhala al-ashru sadda mizan wa aiqadha ahla wa ahya. Nabi itu setiap masuk 10 akhir Ramadan langsung mengencangkan ikatan sarungnya, artinya nggak berhubungan lagi dengan istri. Wa ahla, dan membangun semua keluarga, dibangunkan cuma untuk ibadah. Wa ahya, dan menghidupkan malam, nggak tidur malam. Bapak mengatakan Nabi itu kalau 1 sampai 10 Ramadan masih tidur malamnya, di akhir nggak tidur malam. Untuk apa? Untuk optimalkan ibadah, khususnya dengan iktikaf. Jadi Nabi itu selama hidupnya sejak hijrah 10 tahun ini nggak pernah nggak iktikaf Ramadan. Bahkan kadang 20 hari, yang sering 10 hari memang, kadang 20 hari, di akhir 20 hari. Untuk apa? Untuk ibadah. Khususnya sekali lagi saat kita di akhir Ramadan menunggu Ramadan. Nah, kalau Nabi iktikafnya 24 jam ya, siang malam, karena keluar batal. Tapi untuk itu kita tidak harus, nggak wajib seperti itu. Nah, kalau bisa mencontoh lebih baik. Tapi dibebaskan waktunya, silakan. Malam saja, atau setengah malam saja, atau 2 jam saja silakan. Tapi pastikan kita siapkan waktu itu. Kalau kita masih punya kerja, ya kerjakan kerja wajib itu. Tapi jangan tinggalkan untuk menyisihkan waktu, bahwa saat untuk iktikaf. Karena apa? Barangkali waktu malam-malam itu kita tepat datang Ramadan, maka nilainya ibadah kita luar biasa, lebih dari 10 bulan. Maka kalau kita sedang iktikaf itu mungkin 2 jam, 3 jam malam hari itu, upayakan untuk divariasikan ibadah. Nah, iktikaf itu ibadah semuanya personal, nggak komunal lagi. Maka Nabi itu kalau iktikaf membawa tempat iktikaf, kemah-kemah kecil, ada kodenya. Untuk apa? Untuk di situ saja ibadahnya. Ibadah jamaahnya sholat malam, sholat fardu saja berjamaah. Lainnya semua di situ, sholat-sholatnya di situ, zikirnya, baca Qur'annya, doa di situ semuanya. Dan tidak boleh saling mengganggu itu. Maka Nabi pernah diceritakan ketika Nabi sedang iktikaf di tempat itikafnya, terdengar sahabat baca Quran keras. Nabi buka kodenya dan agak berteriak, nah, jangan saling mengganggu, masih mengganggu, kita jangan mengganggu Tuhan. Maka ibadah. Maka kenapa kita harus ibadah? Karena begini, kalau kita monoton sholat saja, ini akan rugi kita. Kenapa? Ibadah di malam Ramadan itu nilai lebih dari 10 bulan. Kalau kita variatif, kita ya zikir, kita doa, baca Quran, infak, sholat, maka saat itu tepat nanti kita sholat kita, baca Quran kita, doa kita, itu nilainya semuanya lebih, bukan sholatnya saja. Itu Nabi contohkan. Nah, ibu-ibu yang mungkin ya sedang berhalangan, tentunya nggak boleh beriktikaf ya. Tapi bukan nggak beribadah, silahkan ibadah puasa dan sholat, silahkan di rumahnya saat malam-malam
bapaknya sedang di masjid, misalnya di rumah juga ibadah, zikir, doa, infak, silakan agar juga nanti dapat kebaikan pada itu. Jadi ibadahnya selain sholat puasa itu akan mendapatkan nilai ibadah lebih sempurna. Nah, di tengah konsentrasi kita untuk ibadah Ramadan itu, jangan lupa untuk melakukan ibadah wajib sebagai penutupnya, yaitu zakat fitri. Kaitannya dengan Idul Fitri. Ini zakatnya zakat fitri, kayak Idul Fitri. Nah, zakat fitri itu artinya zakat untuk makan. Idul Fitri, Id untuk makan-makan. Maka bukan Idul Fitrah. Idul Fitri dan zakat fitri. Nah, zakat fitri ini fungsinya besar. Pertama, dia bantuan makan orang miskin. Yang kedua, akan membersihkan kotoran-kotoran puasa kita yang barangkali sama misalnya kita kotor puasa kita, nggak sengaja mengotorinya, akan terbersihkan dari ini. Maka Nabi mengatakan tuhratan lis-shaimi minanar. Ini membersihkan kotoran-kotoran yang melakukan puasa, kesia-siaan akan bersih dengan zakat. Zakat fitri ini khusus ya. Khususnya apa? Bukan orang kaya saja, orang miskin pun juga wajib. Anak kecil pun wajib zakat juga. Syaratnya mudah. Selama orang muslim itu saat menjelang Idul Fitri itu mempunyai kelebihan makanan satu sok saja, maka wajib zakat. Maka orang miskin sekali itu saat Idul Fitri itu bisa wajib zakat dan juga menerima zakat. Karena mungkin zakat ini diberikan sebelum Idul Fitri. Seorang miskin sekali misalnya dapat paket zakat dari tangga-tangganya, sehingga menjelang sholat id terhimpun 10 kilo, wajib zakat atas diri anak zakat. Nah, zakat itu batas akhirnya nanti sholat. Maka pastikan ya panitia menerima amanah ini pastikan ada diukur kapasitas untuk membaginya. Dia menerima banyak-banyak mampu. Kita ukur misalnya kita tenaganya ada 10 orang, kira-kira berapa ton ini, misalnya berapa kintal ini, bataskan. Maka dikasih batas cut off. Panitia menerima zakatnya terakhir sampai batas sekian. Kalau setelah itu nggak terima, serahkan yang lainnya. Bantu untuk menyerahkan yang lainnya. Karena apa? Saat dia menerima kebanyakan nanti kita nggak mau membagikan sampai 100 yang bisa kita panitia. Karena batasnya sampai. Nah, ini juga sama. Ini kepentingannya untuk kepentingan orang miskin Idul Fitri. Ada hadisnya begini. Unuhum aniswa'a bilnya, cukupkan orang miskin dengan zakat fitri agar tidak meminta-minta saat Idul Fitri. Sehingga para ulama dahulu, sahabat, tapi bagi zakat fitri itu paling cepat 2 hari sebenarnya. Kenapa? Kalau bukan awal Ramadan dimakan habis minta lagi nih. Itu untuk menjamin agar zakat Idul Fitri nggak minta lagi. Itu paling istimewa itu kita berikan di akhir menjelang Idul Fitri. Nah, terakhir sekali mudah-mudahan nanti kita Allah berikan kesempatan juga untuk menyelesaikan Ramadan dan jangan lupa untuk sholat Idul Fitri. Ini sholatnya syiar. Syiar itu artinya apa? Dilaksanakan secara bersama-sama dan demonstratif sifatnya. Maka Nabi itu kalau Id itu wanita yang haid pun disuruh menyaksikan keluar rumahnya. Karena syiar. Kalau keluar itu kita disuruh untuk mandi dulu, pakai pakaian yang terbaik, kemudian baca takbir mulai rumah sampai musola. Dan pulangnya pun kita cuma lewat jalan yang kita lalu saat berangkat. Untuk apa? Syiar. Maka jangan pernah meninggalkan. Kalau bisa jangan. Karena itu besar. Yang terakhir sekali adalah saat kita nanti Allah berikan waktu sampai Idul Fitri sampai Syawal, pastikan nggak sempurnakan dengan puasa Syawal 6 hari yang nilainya sama puasa 1 tahun pun. Dan ini boleh kita lakukan nggak berurutan, bahkan boleh kita lakukan sebelum kita menyebut Ramadan kita. Itu mungkin sementara yang saya sampaikan, dibatasi sampai jam 5:30 ini. Dan monggo kalau ada yang ingin bertanya mungkin silakan. Itu monggo.
tadarus ya. Biasanya itu kita laksanakan setelah tahun. Iya. Nah kira-kira itu bentuk atau apa namanya praktek tadarus yang benar seperti apa? Jadi tadarus yang akan mendapatkan langsung 4 pahala, Pak. Pertama, Allah akan utus malaikat untuk meliputi dan mendoakannya. Allah berikan langsung rahmatnya semuanya. Dan Allah berikan ketenangan hatinya. Dan Allah bangga-banggakan di malaikatnya itu ketika tadarusnya itu kita berkelompok ya lebih dari 2 orang. Kemudian kita membaca, mungkin bisa bergantian mendengar. Kemudian ada yang menafsirkan salah satu untuk mentadaburinya. Enggak semua ayat, mungkin saat malam 1 ayat misalnya kita ajarkan. Itu namanya tadarus. Jadi kita hadisnya begini, hadisnya Muslim begini. Kata Nabi, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab wa yatadarasuna." Enggak ada satu kaum yang berkumpul di rumah Allah sengaja untuk membaca dan mengkajinya. Allah berikan 4 ayat. Allah utus malaikatnya untuk meliputinya, turun ketenangan, Allah diberi dengan rahmatnya dan Allah bangga-banggakan. Itu cara yang benar. Tapi kalau misalnya hanya sekedar membaca, nggak baca. Semua berpahala, tapi sempurnanya itu sempurnanya. Jadi ada yang nambahkan mungkin, dan itu nggak harus di malam hari Pak ya. Tapi sempat malam hari silakan. Ya, sehari nggak apa-apa. Baca subuh nggak apa-apa. Tapi kalau kita kebiasaan malam hari ya biasakan, nggak masalah juga. Jadi ada yang nambahkan mungkin mau. Jadi untuk ibu hamil menyusui itu sekali lagi ini ada opsi untuk nggak puasa. Cuman konsekuensinya ada 3 pendapat ulama ini dan semuanya boleh dipilih. Pertama Abu Hanifah itu wajib mengqadha. Kenapa? Dikiaskan pada yang sakit nanti nggak sakit lagi, nggak hamil lagi. Yang kedua ini 2 sahabat Nabi ahli tafsir. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar radhiyallahu itu wajib hanya fidyah saja. Dasarnya firman Allah surah Al-Baqarah ayat 84 dibaca tadi. Wa alladzina yutiquna fidyatun yang berat-beratnya sudah fidyah saja. Yang ketiga ini mayoritas ulama kita, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Kalau sebabnya 2, takut dirinya dan janinya 2 untuk fidyah. Milihnya mana? Milihnya ada panduan ini. Hadisnya Muslim panduannya ini. Aisyah mengatakan hadis Muslim itu, "Ma khuyira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal amrayni illa qara aisyarahuma ma lam yakun itu." Nabi itu tidak pernah diadakan pilihan-pilihan kecuali memilih yang paling mudah baginya. Selama pilihan diberi, maka para untuk wanita ini begini. Kita lihat tipologi wanita itu. Awalnya tipologi wanita yang mungkin sering hamil, anak 5 tahun berarti kira-kira berat nggak al-qadha? Fidyah saja. Tapi mungkin seorang wanita yang mungkin putranya 1 saja Pak, nggak banyak juga ini, mungkin lebih baik qadha. Karena hukum asal nggak puasa qadha. Tapi kalau dia bisa mampu qadha, Allah beri rezeki banyak sambil qadha bantu orang miskin. Pilihan saja Pak. Karena perbedaan pendapat itu adalah sifatnya kondisional, tergantung kondisi orang itu masing-masing. Maka Nabi itu kadang-kadang mengharamkan puasa bagi Abu Saud. Karena berat. Dari tahun 8 Hijrah itu Nabi ke Mekah, Fatul Makkah ya. Itu panas Ramadan, naiknya bukan naik kendaraan seperti kita, naik kendaraan unta, keledai. Dan mengatakan man shomal yauma faqad aso abal qasim. Yang hari ini puasa maksiat karena berat. Tadi ibu yang punya anak banyak ada yang berat, fidyah dapat fidyah. Ada yang nambahkan mungkin? Gimana? Gimana? Jadi
fidyah itu bentuknya tidak boleh nilai, harus makanan. Ayatnya yaitu surat Al-Baqarah 184. Allah mengatakan fidyatun ta'amul miskin. Fidyah itu makanan untuk orang miskin. Berapa jumlahnya? Ada batas minimalnya, nggak ada batas maksimalnya. Batas minimalnya adalah itu 1/4 sok, 1 mud, yaitu kurang lebih kalau kita 7 on beras, dan kualitas beras yang biasa kita konsumsi itu minimal. Tapi Allah katakan faman tasawwa khairan, yang lebih bagus. 1 kilo misalnya, tambah uang misalnya. Kalau uangnya tambahan, tapi bedanya harus beras. Tapi boleh dalam bentuk makanan jadi, siap saja. Contohnya begini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat ini sepuh sekali, 92 tahun umurnya. Saat sepuh beliau nggak puasa, tapi langsung fidyahnya diberikan orang miskin. Kamu nanti bukanya saya menjamin. Tapi kalau fidyahnya bentuk makan saji, pastikan itu kita kasih tahu sebelumnya, jangan double nanti. Dan fidyah itu hanya untuk orang miskin. Maka kalau fidyah dalam bentuk buka puasa, jangan di orang masjid, Bapak. Karena di masjid yang buka bukan orang miskin saja, harus cari orang miskin saja, to'am miskin saja. Itu Bapak. Jadi untuk semakin cepat semakin bagus. Hari itu nggak puasa, tapi batas maksimal sampai Sya'ban nanti. Karena fungsinya sama dengan qadha persis ini, Pak. Semakin cepat semakin bagus. Hari itu nggak puasa, langsung fidyah hari nggak. Tapi boleh dikumpulkan lagi, Pak. Silakan. Ada yang gimana, Pak? Itu nggak masalah, Pak. Yang jadi yang penting tidak ada sesuatu yang masuk ke tenggorokan. Kita misalnya tetes kuping nggak masalah, tetes mata selama ada jaminan nggak masuk ke tenggorokan. Karena THT kan aku tak ya, hati-hati saja. Kumur pun boleh, tapi hati-hati saja. Jangan justru kan Nabi mengatakan begini, kalau wudhu tetap lakukan semuanya, tapi jangan berlebihan. Jangan sampai nanti kita puasa justru berlebihan sampai kumurnya jadi boleh kita bersihkan dulu sama gitu. Ada yang lain mungkin? Cukup nih? Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tidak ada kira, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.